Selamat datang di sebuah kisah. Di channel ini, kita akan menjelajahi kisah menarik, penuh makna, dan inspiratif yang tak terlupakan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah terbaru. Mari kita mulai. Di sebuah desa kecil di Jawa, ada seorang pria bernama Pak Surya. Ia adalah seorang petani yang jujur, tetapi hidupnya selalu penuh dengan perjuangan. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya di sawah, mencangkul, menanam, dan berdoa agar hasil panennya mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, hidup tidak selalu berpihak kepadanya. Tahun demi tahun berlalu, dan hasil panennya seringkali gagal karena cuaca buruk atau serangan hama. Pak Surya memiliki tetangga bernama Pak Darma. Berbeda dengan dirinya, Pak Darma hidup dengan kekayaan yang mencolok. Rumahnya besar, penuh dengan perabotan mahal, dan ia selalu mengenakan pakaian terbaik. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Pak Darma tidak pernah terlihat bekerja keras. Keajaiban inilah yang membuat Pak Surya penasaran. Suatu malam, ketika rembulan bersinar terang, Pak Surya memutuskan untuk mendekati Pak Darma. Ia bertanya dengan hoti-hoti, "Pak Darma, bagaimana caranya Anda bisa menjadi kaya seperti ini? Saya tidak pernah melihat Anda bekerja di sawah atau ladang. Tetapi kehidupan Anda begitu mewah." Pak Darma tersenyum samar dan berkata, "Hidup ini penuh dengan rahasia, Pak Surya. Tetapi jika Anda ingin tahu, ada cara untuk mendapatkan kekayaan tanpa harus bekerja keras." Pak Surya yang penuh rasa ingin tahu, akhirnya dibawa ke sebuah tempat di tepi hutan oleh Pak Darma. Di sana, mereka bertemu dengan seorang dukun sakti. Dukun itu mengenakan jubah hitam panjang, dan matanya penuh dengan cahaya aneh yang mencerminkan kekuatan mistis. Dukun itu menjelaskan, pesugihan babi ngepet adalah jalannya. Dengan ritual khusus, kau bisa memanggil makhluk gaib yang akan membantumu mencuri harta benda dari orang lain. Tapi ingat, semua ini tidak gratis. Kau harus siap mengorbankan sebagian jiwamu, bahkan harga dirimu. Pak Surya ragu sejenak, tetapi rasa putus asa atas kemiskinannya membuatnya mengangguk setuju. Ritual pun dimulai. Dalam kabut dupa dan lantunan mantra, Pak Surya diberikan jimat khusus. Sang dukun memperingatkan, "Kau akan berubah menjadi babi pada malam tertentu. Jangan sampai kau tertangkap oleh manusia, karena konsekuensinya akan fatal." Malam pertama Pak Surya menjelma menjadi babi ngepet adalah pengalaman yang aneh dan menegangkan. Ia merangkak keluar dari gubuknya dalam wujud seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Dalam bentuk itu, ia bisa masuk ke rama-rama tanpa suara, mengambil emas, uang, dan barang berharga lainnya. Hari demi hari, kekayaan Pak Surya bertambah. Rumahnya yang dulu reot mulai dipenuhi dengan barang-barang mewah. Namun, keberadaannya mulai memicu kecurigaan warga desa. Mereka memperhatikan bahwa setiap kali kekayaan Pak Surya bertambah, ada beberapa keluarga di desa yang kehilangan harta benda mereka tanpa jejak. Akhirnya, beberapa warga memutuskan untuk berjaga-jaga di malam hari. Mereka membawa obor dan mencari tahu siapa pencuri yang selama ini meresahkan desa. Dalam sebuah malam yang gelap, seekor babi hitam besar terlihat merayap di sekitar rumah warga. Warga segera mengepungnya. Pak Surya yang masih dalam wujud babi mencoba melarikan diri, tetapi jumlah warga terlalu banyak. Mereka berhasil menjebaknya di sebuah gudang tua. Ketika fajar mulai menyingsing, mantra pesugihan kehilangan kekuatannya, dan Pak Surya kembali ke wujud manusia di depan mata para warga. Warga terkejut sekaligus marah. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Surya yang selama ini dikenal sebagai petani yang baik hati telah memilih jalan yang begitu kelam. Dengan penuh rasa malu, Pak Surya berlutut dan memohon ampun. "Saya hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya," katanya sambil menangis.
Namun, warga tidak mudah memaafkan. Mereka mengusir Pak Surya dari desa, menganggapnya sebagai aib. Kekayaan yang ia kumpulkan perlahan menghilang, dan ia harus memulai hidupnya kembali dari nol, jauh dari tempat asalnya. Pesan moral dari cerita ini jelas: kekayaan yang didapatkan dengan cara yang tidak benar akan selalu membawa kehancuran. Kejujuran dan kerja keras adalah jalan terbaik untuk mencapai kebahagiaan sejati.